Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istik Hidayah Lailani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi ke-1 dengan materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di kelas 8. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Wahyu dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme kita ya terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Quinza. Silakan Quinza maju ke depan. Indonesia. Cepat sehat. Pertemuan kita hari ini nanti kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti kita kaitkan kalau kemarin kita tentang Pancasila. Pancasila itu sebagai apa? Sebagai dasar negara. Benar ya. Jadi sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, hari ini tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu berarti apa? Di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat apa? Pasal. Berarti ada aturan. Yang selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Ya, jadi diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, yang pertama, nanti diharapkan peserta didik itu dapat mendeskripsikan kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan mengamati dan diskusi. Ya, peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teliti. Kemudian untuk aspek keterampilannya, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat dan teliti. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya mengenai makna dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penting nggak adanya aturan bagi setiap manusia ya. Nah, sekarang ini gambar apa? Panitia 9. Ada siapa saja kah di situ? Ada Insinyur Soekarno, terus Muhammad Hatta, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikutnya. Jalan Pegang saat Timur nomor 56 menjadi saksi telah dibacakannya naskah proklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dia bendera yang terbuat dari bambu, rekaman radio. Sudah mengamati ya videonya? Ya, tadi tentang proklamasi. Proklamasi itu dibacakan di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Siapakah yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi, Undang-Undang Dasar itu apa? Merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Jadi hukum dasar itu ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau tertulis, namanya apa tadi? Undang-Undang Dasar. Kalau yang tidak tertulis dinamakan dengan konvensi. Betul, itu aturan yang tidak tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar itu ada sistematikanya, ya, terdiri dari dua, sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Ya, kalau yang sebelum amandemen terdiri dari tiga hal. Yang pertama apa? Pembukaan. Yang kedua, batang tubuh. Yang ketiga, penjelasan. Nah, bedanya apa dengan yang sesudah amandemen atau setelah perubahan? Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pasal-pasal. Betul, itu ya perbedaannya. Jadi kalian harus mengingat-ingat supaya tahu sebelum amandemen apa, sesudah amandemen itu apa. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Luar biasa ya. Berarti sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Untuk kelompoknya sudah kita bagikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kalian silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada kelompok 1, ketuanya ada dia. Kelompok 2 Kevin, kelompok 3 Meka, kelompok 4 Winza, kelompok 5 Tulus, kelompok 6 Wahyu. Silakan sekarang duduk berkelompok. Yuk. Perhatikan dulu ya. Ya, kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan membagikan tugas diskusi kelompok. Ya, nanti kalian mengerjakannya di bawahnya saja langsung di kertas ini. Ya. Nah, kemudian kalian boleh mencari referensi jawaban dari buku paket ataupun dari internet. Ya, silakan nanti HP-nya dikeluarkan, tapi hanya untuk mencari jawaban yang terkait dengan tugas. Sudah paham? Silakan masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil tugas. Sudah? Ya, kalian cermati dulu. Ya, tugasnya di situ sudah ada langkah-langkahnya. Cara mengerjakannya kalian baca dan cermati dulu. Ya, setelah kalian pahami, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, ya. Nanti setelah selesai diskusi kalian maju ke depan untuk apa? Mempresentasikan. Dalam diskusi, Ibu akan menilai kalian. Ya. Jadi ada penilaiannya dari sikap kalian. Kemudian ketika kalian berdiskusi, kerjasamanya bagaimana dengan temannya ya. Ya, jadi semuanya silakan berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Naik. Ya. Sudah? Jadi sama selain nggak punya uang apa lagi dicari? Males dari siapanya? Ekonominya tinggal tulis sudah. Ada yang tulis
Sudah paham? Diperhatikan ya, jangan ada yang main sendiri. Saling menghargai temannya yang sudah maju ya. Sudah siap? Ya, silakan dibuka dulu, diperkenalkan anggotanya siapa dari kelompok berapa. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Putri Naurin. Nama saya Novita Nurhalifa. Nama saya Purwo Arya Guna. Nama saya Kami dari kelompok 4 akan presentasi analisis menurut pengamatan dari gambar anak. Ya, dari anak putus sekolah. Yuk, silakan. Dari kelompok 4. Biasanya karena kurangnya minat anak, ekonomi keluarga, Oke, yang lain perhatikan. faktor internal keluarga, faktor sosial, faktor kesehatan. Akibat tidak dapat menyelesaikan kehidupan, memicu rasa minder, pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan kenakalan. Solusinya membebaskan biaya, memberikan beasiswa, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil, mengirim guru mengajar di daerah terpencil. Dijelaskan pada di pasal 21 ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan Perhatikan yang lain. dan dalam pasal 21 ayat 2 UUD tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yuk, silakan yang mau bertanya ngacung ya. Namanya siapa? Ya. Yuk, sebentar. Pemerintah memberikan bantuan ekonomi, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulis Prasetyo dari kelompok 5. Terus, Perkenalkan, nama saya Nova Cepekti dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Estan Warsoyo dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Kami akan membacakan faktor anak putus sekolah. Yang pertama, faktor kurangnya minat anak untuk sekolah. Yang kedua, faktor ekonomi. Sekian dari saya, Tulis Prasetyo dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis menurut pengamatan kalian terhadap lembaga tersebut dan anak putus sekolah. Anak putus sekolah yang disebabkan oleh kenaikan mesin 76%, tidak mampu membayar sekolah 67%, harus mencari nafkah 6,7%. Nomor 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 28 B ayat. nah perhatikan dulu ya, kalian sudah diskusi kelompok ya. Coba yang kalian dapatkan dari hasil diskusi tadi, kalian belajar tentang apa? Apa? Menganalisis tadi kenapa anak bisa putus sekolah. Faktornya ada dari faktor sosial, ekonomi ya. Tuh, perhatikan ya, kalian tadi sudah diskusi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas sebagai evaluasi pembelajaran kalian hari ini ya. Di sini ada 5 soal. Nanti kalian langsung mengerjakan di sini. Paham? Ya. Nanti akan dibagi
Itu ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, nanti kalian mempelajari materi berikutnya tentang semangat kebangkitan nasional ya. Nanti di rumah dibaca buku paket halaman 80 sampai 85 ya. Dibaca, dipelajari. Sudah? Sudah selesai semua? Ya. Silakan untuk berkemas-kemas. Nanti Wahyu menyiapkan untuk berdoa sebelum kita pulang. Ayo, silakan Wahyu ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum pulang. Siap gerak, berdoa mulai.